datang di channel Pendidikan Al-Bilhaq. Kelas 4, tema 1, subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia, gagasan pokok, pendukung, dan ringkasan. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Gagasan pokok dan gagasan pendukung akan lebih mudah dipahami jika disusun dalam bentuk diagram. Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram berikut ini. Yang pertama adalah bacalah paragraf dengan saksama. Yang kedua, cermatilah kalimat pertama hingga kalimat terakhir. 3. Tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf. Keempat, gagasan pokok adalah bagian inti, dapat ditulis di bagian atas atau tengah. Yang kelima, gagasan pendukung adalah cabang-cabang dari gagasan pokok, dapat ditulis di bagian samping atau bawah gagasan pokok. Marilah kita baca teks berikut ini. Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Keragaman bahasa di Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah-pecah. Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Kata yang bercetak merah atau berwarna merah merupakan gagasan pokok, sedangkan kata bercetak hitam atau berwarna hitam merupakan gagasan pendukung. Dari teks tersebut, kita dapat membentuk dalam sebuah diagram. Gagasan pokoknya, Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Kemudian kita buat cabang-cabang dari gagasan pendukung. Yang pertama, gagasan pendukungnya adalah bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, gagasan pendukung yang kedua adalah bahasa Indonesia mempersatukan bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, gagasan pendukungnya adalah keragaman bahasa tidak memecah belah suku bangsa. Suatu teks terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Diagram gagasan suatu teks dibuat sesuai jumlah paragraf dalam teks tersebut. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dibuat dalam bentuk tabel memiliki tujuan loh. Tujuannya adalah untuk mempermudah memahami suatu teks. Gelar budaya di sekolah. Keragaman tidak hanya terdapat di lingkungan masyarakat, tetapi juga di lingkungan sekolah. Para siswa di sekolah Udin terdiri atas berbagai suku bangsa. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Ada siswa yang berasal dari Sumatera, ada siswa yang berasal dari Jawa, ada siswa yang berasal dari Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, dan sebagainya. Kata yang bercetak warna biru merupakan gagasan pokok, sedangkan gagasan pendukungnya adalah kata yang bercetak abu-abu. Sekolah sering mengadakan gelar budaya untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada para siswa. Misalnya, gelar pakaian daerah, gelar makanan tradisional, dan gelar musik tradisional. Pada saat gelar pakaian daerah, para siswa mengenakan pakaian daerah ke sekolah. Pada saat gelar makanan tradisional, para siswa membawa makanan tradisional ke sekolah. Pada saat gelar musik tradisional, para siswa mengadakan pertunjukan musik daerah. Kata yang bercetak warna biru merupakan gagasan pokok, sedangkan yang berwarna abu-abu merupakan gagasan pendukung. Mari kita buat teks tersebut dalam sebuah tabel. Paragraf pertama, gagasan pokoknya adalah keragaman di lingkungan sekolah. Gagasan pendukungnya, para siswa berasal dari berbagai suku bangsa. Macam daerah asal siswa di sekolah Udin, setiap daerah memiliki budaya yang khas. Sedangkan paragraf kedua adalah gelar budaya di sekolah Udin. Gagasan pendukungnya, tujuan gelar budaya, macam gelar budaya, dan penampilan saat gelar budaya. Membuat ringkasan teks dengan peta pikiran.
Peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat dijadikan acuan untuk membuat ringkasan. Ringkasan isi teks sama dengan menulis kembali isi teks secara singkat. Langkah membuat ringkasan teks. Pertama, bacalah teks dengan seksama. Kedua, gunakan kalimat tanya apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan. Atau kata tanya 5W1H untuk mengetahui kejadian diceritakan dalam teks. 3. Catatlah hal-hal penting yang kamu temukan saat membaca teks. Keempat, buatlah peta pikiran untuk mencatat gagasan pokok, gagasan pendukung pada setiap paragraf. Yang kelima, buatlah ringkasan berdasarkan peta pikiran menggunakan bahasamu sendiri. Yang keenam, urutkan peristiwa harus sesuai dengan isi teks sebenarnya. Dan yang terakhir, gunakan kalimat yang ringkas, hindari pengulangan kalimat dan bahasa yang tidak efektif. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi. Dadah.